Pernah lihat animasi seperti ini atau seperti ini di aplikasi web kalian? Dan pengen tahu cara bikinnya seperti apa? Hari ini kita bakal belajar bagaimana cara membuat animasi yang menarik di aplikasi Next.js kita menggunakan Framer Motion. Sekarang, ini adalah aplikasi kita teman-teman. Nah, ini kita punya dua buah halaman. Ada page atau root-nya dan halaman about. Gitu. Nah, ini kurang lebih bakal seperti ini halaman kita. Ini home-nya, ini about-nya teman-teman. Lalu kita juga di sini punya sebuah komponen yang namanya navbar. Ini navbarnya. Jadi dia hanya ada home dan about, dimana kita kalau misalkan ke halaman about, maka dia bakal bold teman-teman ya untuk navigasinya. Begitu juga dengan home. Nah, jadi ketika kita pindah halaman, maka navigasinya akan jadi lebih bold. Seperti itu. Nah, tapi di sini kita belum ada animasinya teman-teman. Bagaimana cara menambahkan animasinya? Oke, pertama-tama yang perlu teman-teman lakukan itu adalah melakukan instalasi dari Framer Motion. Jadi di sini teman-teman bisa jalanin npm install Framer Motion. Atau misalkan di sini kita buka aja Framer Motion. Buka di sini. Nah, nah, untuk melakukannya kita bisa pakai npm install Framer Motion gitu. Oke, jadi kalau udah kita bisa tinggal pakai teman-teman. Cara penggunaannya seperti apa? Pertama, teman-teman perlu import dulu di sini yang namanya motionnya. Jadi di sini kita import motion dari framer motionnya, begitu. Atau di sini biar lebih singkat kita bilang aja motion sm gitu ya. Jadi nanti kita nggak usah tulis motionnya, jadi tinggal tulis m aja, gitu. Nah, kalau udah kita bisa pasang dia di tag HTML kita yang ingin kita tambahkan animasinya teman-teman, gitu. Misal di sini aku pengen nambahin animasi di halaman page-nya, gitu ya. Jadi di halaman root-nya ini pengen kita tambahin animasi. Pertama mungkin kita tambahin animasi dari tulisan nya ini. Nah, caranya adalah kita tulis di sini m dot h satunya. Jadi dari kalau sebelumnya kita tulis cuma h1 aja, kita tambahin m dot h1. M ini merujuk dari motion s m ini teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini hanya motion aja, kayak gitu, maka di sini teman-teman bisa tulis motion kayak gitu. Oke, nah ini biar lebih singkat, jadi aku tulis m aja ya, m dot h1. Nah setelah itu kita bisa tambahkan animasinya teman-teman. Sini misalkan kita tambahkan animate misalkan kita pengen animasinya itu opacity-nya atau y-nya itu bakal ada di 0%. Oke, di 0% dan opacity-nya itu ada di 1 kayak gitu. Nah, tapi sebelum ke situ kita bilang inisialnya itu y-nya ada di 100% gitu dan opacity-nya 0. Oke. Selanjutnya kita kasih transition-nya teman-teman. Jadi kita kasih transition. Di sini kita kasih durasinya misalkan 8 detik gitu ya, biar nggak terlalu cepat. Oke. Sekarang kalau kita klik about, klik home, dia bakal keluar. Jadi about home, dia bakal seolah-olah keluar dari si div-nya yang ngebungkus ini teman-teman. Nah ini aku pasang overflow hidden. Kenapa atau overflow hidden? Ini kayak ya, kalau misalnya kita nggak kasih overflow ya, nah dia bakal seolah-olah muncul dari bawah gitu teman-teman. Jadi nggak seolah-olah sembunyi dulu, tapi tiba-tiba muncul aja dari bawah gitu. Nah tapi kalau misalkan di sini kita tambahkan overflow-nya, pindah home, nah dia seolah-olah keluar gitu ya dari si
backgroundnya ini gitu, muncul dari backgroundnya seperti itu. Oke, itu yang pertama. Nah, selanjutnya misalkan kita pengen kasih, jadi ketika kita pindah halaman, nggak cuman pet app-nya aja nih yang seolah-olah keluar, tapi aku juga pengen kayak seolah-olah si halaman ini tuh berupa card gitu ya, keluar dari bawah gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kurang lebih sama. Jadi kita tambahin aja animate dan ini ya transitionnya ke div pembungkusnya. Oke, kita tambahkan div pembungkusnya. Terus tambahkan juga di sini m.div-nya. Oke, kita save. About, home, dia bakal keluar kayak gitu. Tapi jadinya si fat app ini seolah-olah nggak keluar gitu ya. Padahal dia sama nih keluar tuh. Dia juga sama-sama gerak. Nah, kita bisa tambah yang namanya delay teman-teman. Jadi aku pengennya tuh halaman ini keluar, baru setelah halaman ini keluar, setelah beres halaman ini keluar, baru tulisan fat app-nya dia bakal keluar. Nah, caranya di transition ini kita bisa tambahkan delay. Delay. Delay sebanyak, nah karena ini dia durasinya 0,8, aku pengen dia beres dulu gitu ya. Berarti delay sebanyak 0,8 milisecond gitu ya. Oke. About that. Nah, jadi halamannya keluar dulu, baru tulisan fat app-nya gitu ya. Kalau tadi kan halaman sama fat app-nya keluar barengan kayak gitu ya. Oke. Ini udah beres. Nah, selanjutnya kita pengen ngeset si halaman about-nya. Nah, halaman about-nya pun sama teman-teman. Ini bisa kita tambahkan. Jadi ini kita copy aja. Maksudnya kita copy ke halaman about. Oke, kita paste. Terus page-nya ini juga kita copy. Halaman about-nya. Di sini. Sekarang kita coba home about. Oke, kenapa belum? Karena di sini belum ditambahin m-nya ya. m.div. Oke. Sekarang udah bisa teman-teman. Jadi home terus halaman about. Kayak gitu. Nah, di sini kita juga bisa nambahin si about fat app dan fat care-nya teman-teman. Gitu. Jadi aku pengen si about fat app-nya itu sama seperti si tulisan fat app sebelumnya, tapi si fat care-nya ini pengen keluar dari sebelah kiri. Biar jadi kalau misalkan ini kita perbesar, dia kalau misalnya di halaman yang large gitu ya, window yang large, dia kayak seolah keluar dari tulisan about-nya kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia dari halaman yang kecil gitu ya, medium ke kecil, dia bakal keluar dari sebelah kiri kayak gitu teman-teman. Nah, ini bisa kita tambahkan. Jadi ini kita copy aja untuk yang transition ini, kita copy about. Oke, H1 about. Coba sekarang belum, karena ini belum ada m-nya ya. m.h1 set. Oke, dia udah keluar teman-teman gitu. Home lalu about, dia keluar about-nya. Nah, terus si tulisan pet care ini bakal keluar dari sisi kiri. Nah, caranya gimana? Caranya sama. Ini kita tambahkan animate ya. Tapi bukan Y, melainkan X teman-teman. Jadi X-nya itu bakal di 0%. Inisialnya X-nya itu bakal ada di minus 100%. Kenapa? Karena dia ada di sebelah kiri. Jadi kalau kiri itu minus teman-teman. Minus 100%. Oke, kita save. Tambahkan P-nya. m.p. Gitu. Set, dia bakal keluar. Jadi kalau misalnya kita perbesar halamannya, pindah home, terus about. Nah, oke. Home, about, baru P. Nah, tapi di sini ada tapi ini. P-nya ini harapannya adalah jadi urutannya itu halamannya keluar, muncul about-nya, baru keluar deskripsinya. Berarti di sini yang perlu kita tambahkan adalah delay-nya. Delay dari si P-nya ini. Berarti di sini delay-nya kita tambahkan jadi 1,6. 1,6.
Jadi biar si page-nya, terus about-nya, baru deskripsinya. Jadi kalau misalnya kita refresh, nah seperti itu teman-teman. Jadi ada hierarkinya gitu ya, siapa dulu yang keluar. Oke, itu. Oke, selanjutnya itu kita pengen si kontak asnya nih gitu ya. Jadi find asnya ini kita pengen dia bisa seolah-olah juga bisa keluar kayak gitu. Nah, tapi aku tuh pengennya di LinkedIn keluar duluan, terus lanjut Twitter, terus lanjut Instagram gitu. Jadi keluarnya tuh masing-masing satu persatu kayak gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya di sini kita bisa bikin sebuah file yang namanya animation.js, teman-teman. Isinya itu kita bikin variasinya gitu. Jadi kita bikin sebuah variasinya, teman-teman. Misalkan di sini kita bikin aja const parent itu sama dengan objek yang isinya itu, dan dia punya opacity 0 gitu. Jadi ini adalah inisialnya kayak gitu ya. Terus animate-nya atau show-nya itu kita bikin opacity-nya itu 1. Terus ini kita ganti transition-nya. Nah, kita bilang dia bakal punya delay children. Oke, ini hapus. Dia bakal punya delay children sama 0,8 ya, karena kita pengen ngedelay selama 0,8 kayak gitu. Atau kalau 0,8 dia bakal keluar bareng sama si about. Tapi pengennya tuh about dulu, jadi ini 1,6 deh. 1,6. Terus di sini kita tambahin staggernya. Stagger children-nya. Oke, stagger children-nya 0,5. Ini stagger hapus. Jadi stagger children-nya di 0,5 gitu ya. Oke. Sekarang kita balik ke about-nya. Nah, di sini kita tambahin. Kita tambahin di UL-nya, teman-teman. Gitu. Jadi UL-nya ini kita kasih variannya. Varians. Oke, variannya itu adalah si parent. Nah, parent ini dapat dari si, oh bentar, parent ini karena ini belum diekspor ya, jadi kita ekspor dulu. Ekspor itu si parentnya. Oke, ini berarti si parentnya baru bisa kita import. Parentnya dari si animation. Oke, ini jangan lupa di m.ul. Terus kita bilang kalau si inisialnya itu ada di hidden, terus kita kasih dia animate-nya itu ada di show gitu. Nah, kita udah bikin tadi ya si key hidden sama si show-nya. Oke, sekarang kalau kita refresh, kenapa belum? Karena yang si URL-nya belum kita kasih kayak gitu ya. Oke, sekarang kita kasih anak-anaknya nih. Anak-anaknya kita bikin juga di sini. Const child. Tuh, child ini isinya apa? Si child ini isinya adalah sama. Dan-nya itu opacity-nya adalah 0. Atau karena kita pengennya itu dia muncul ya dari atas ke bawah. Kalau sebenarnya kan si about-nya itu muncul dari bawah ke atas ya. Dan ini pengen si LinkedIn itu muncul dari atas ke bawah. Jadi LinkedIn muncul dari atas ke bawah, terus kayak seolah-olah Twitternya itu muncul dari dalam LinkedIn, Instagramnya muncul dari dalam Twitter. Berarti kita kasih Y-nya itu ada di minus 100%. Kayak gitu. Oke. Baru kita kasih nih si show ya. Show-nya Y-nya berarti ada di 0. Gitu. Ini kita ekspor juga, jangan lupa. Steamboat-nya baru kita kasih di sini. Delay-nya ini kita kasih dia punya sebuah varian yaitu si child. Oke. Jangan lupa
Li-nya ini kita kasih m.li. Oke, kenapa error? Karena yang ininya pun perlu m.li. Oke, kita save. Nah, sekarang kita coba home, about, kayak gitu ya. Jadi dia bakal li-nya tuh bakal keluar satu persatu. Jadi kita coba cek lagi home, sini about. Oke, kalau misalkan kita di halaman yang besar, home, lalu kita pindah ke about, ya seperti itu teman-teman. Oke, jadi gitu adalah cara bagaimana menggunakan sebuah animasi dari Framer Motion di aplikasi Next.js kita. Jadi sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mau belajar lebih lanjut? Daftar di Rea Bootcamp sekarang juga. Buka link yang ada pada layar atau klik link di deskripsi.